Karena kan itu kan berdasarkan perut mereka bro, perut mereka lapar, mereka nggak punya keahlian. Terus di dunia luar gitu, ya mau makan caranya gimana gitu. Ya, halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, anjay. Balik lagi ke channel gue, Mr. November. Ya, pagi hari ini gue lagi mau kerja. Berhubung adanya virus corona atau COVID-19 ini, jadi jam operasional kerja gue tuh dimajuin. Mulai dari jam 7:30 pagi gue udah harus briefing. Gila, pagi banget. Nah, gue sekarang mau ngebahas soal apa ya, kebijakan dari ini deh, kebijakan dari Bapak Menteri deh. Kebijakannya menurut gua blunder banget sih, karena ya gitu ngebebasin narapidana gitu, entah semua atau beberapa ya, gua kurang terlalu cari detail informasinya sih. Nah, tapi kenapa bisa gue bilang blunder, karena ya lu tau lah napi itu kan kayak gimana, narapidana gitu. Jadi mereka tuh dibebasin karena takut ada penyebaran corona gitu kan di dalam lapas. Sebenarnya sih bukan takut dari dalam lapas ya kalau gue bilang. Jadi ya dibikin kayak ini aja, kayak apa ya, kayak proteknya tuh bukan dari dalam keluar, tapi dari luar ke dalam. Kayak orang mau masuk ke sel, kayak orang mau jenguk sel atau ada tahanan baru ya, lebih baik kalian proteknya ke situ, bukan protek yang dari dalam keluar gitu, atau dari dalam melakukan penyebaran gitu. Ya boleh sih dicek, tapi kalau mau lebih safe ya dari yang dari luar gitu, kayak dicek pakai termogan palanya berapa suhunya, terus dicek darah lah atau cek apalah yang bisa ngecek itu corona atau bukan. Yang dari luar lah, harus diperketat gitu, bukan yang dari dalam disuruh keluar gitu. Wah, gue gila blunder banget sih. Nah, seperti yang kalian tahu kan, oh ya, sekali lagi gue nggak bilang gue benar atau salah ya, ini menurut opini pribadi gue. Jadi kalau pribadi gue salah opininya atau nggak sesuai dengan opini kalian, ya udah gitu, tulis di komen aja ya. Kita bolehlah berdebat, tapi nggak usah sara atau nggak usah baper-baper yang nyari-nyari ribut lah, nggak perlu lah. Gua bikin video ini nggak pingin menyudutkan satu pihak kok. Nah, jadi blundernya belum 2 bulan atau belum sebulan ya, itu napi dibebasin tuh udah chaos banget bro. Kayak di daerah rumah gua, di grup WA rumah gua tuh, apa namanya, udah banyak yang kehilangan motor. Terus di daerah tempat gua tinggal di Bogor, itu namanya kehilangan motor udah sering banget bro, parah. Di kantor gua ada juga kehilangan. Wah, parah sih. Tukang bubur aja yang lagi jualan bubur bro bisa hilang, gila, padahal ada di sebelahnya. Parah. Jadi ya gimana ya, maling itu kan ya bukan maling aja sih ya, ada juga yang kasus narkoba, ada juga kasus pembunuhan gitu, bukan maling aja sih. Tapi maaf nih, kalau seandainya napi itu kan mereka kan biasanya kan keadaan nih bro yang memaksa mereka buat kayak nyolong, buat kayak mereka ngambil, mereka berbuat rusuh gitu. Karena kan itu kan berdasarkan perut mereka bro, perut mereka lapar, mereka nggak punya keahlian. Terus di dunia luar gitu, ya mau makan caranya gimana gitu. Jadi ya gue sih gimana ya bilangnya ya, gue nggak bisa 100% nyalain tuh napi juga sih. Karena kan mereka memang salah, ya udah ditempatin yang di tempat yang salah gitu, kayak di penjara dan dijaga gitu. Bahkan ada juga gue baca berita yang napinya tuh baru beberapa hari gitu, di luar tuh dia nggak kuat, di luar nggak kuat, terus dia ini dia malah bikin ulah, sengaja bikin ulah biar masuk lagi ke sel. Karena kalau di sel katanya dia bisa tidurnya layak lah, terus dapat makanannya juga layak, nggak kayak di luar penjara gitu, di kehidupan ini, di kehidupan kita gitu, bareng kita. Nah, gue juga mau ngasih saran sih, motor tuh bener-bener dijaga banget deh bro, asli. Ngerinya ngeri banget soalnya. Ngerinya tuh, wah, chaos banget soalnya. Bener-bener kayak ngerampas saya, orang tuh main bacok aja yang di jalan.
Ada juga video yang tadi gue share yang pertama, itu kan kejar-kejaran polisi sama entah begal atau apa ya, gue belum dapat informasinya sih. Tapi yang pasti bisa gue pastiin itu di Indonesia. Dan juga ya kalian tau lah kalau udah musim lebaran ya kan, musimnya, gue muter balik aja deh. Di depan ini anjir jalanannya muternya jauh banget. Ini gue masih ada waktu 15 menit lagi nih buat ngobrol-ngobrol dikit. Dan juga kalian kan ingat kalau ini adalah bulan Ramadan sebentar lagi sih. Nah, kalau bulan Ramadan itu kalian kan juga tahu, setiap selesai Ramadan pasti kan ada Idul Fitri, yang artinya kita balik lagi tuh di Indonesia ya. Khususnya di Indonesia itu diartikan buat pulang kampung, buat mudik. Nah, sekarang yang kayak napi-napi gitu yang udah lolos, mereka nggak punya pekerjaan pertama, dan kedua mungkin mereka nggak punya keahlian. Pulang kan ke kampung nggak mungkin tangan kosong bro, gitu. Dan juga pulang ke kampung pun nggak mungkin dia nggak pakai uang gitu. Kayak misalnya dia rumahnya di seberang gitu, di Sumatera atau di ujung Jawa, ya butuh biaya kan, biaya yang nggak sedikit gitu. Pertama dia harus mikirin ongkos dia berangkat, ongkos dia pulang, terus ongkos dia makan di perjalanan, ya itu kan nggak sedikit bro. Jadi ya ini waktu tinggal beberapa hari lagi ya, mereka bakal ini aja, bakal gila aja sih kalau menurut gua, bakal ya mikirnya pendek lah gitu. Jangankan pulang kampung, buat makan sehari-hari aja kan belum tentu dapat. Jadi ya banyak banget sih chaos-chaosnya. Udah pasti bakal chaos banget sih menurut gua dalam bulan ini atau bulan-bulan ke depan ya. Menurut gua pemerintah dari kementerian itu yang punya wewenang untuk membebaskan, blundernya parah sih, blunder banget anjir, kacau. Nah jadi kita sebagai warga nih, aku cuma mau ngasih saran aja. Gue tuh temenan sama siapa aja ya, sampai maling pun gue punya temen kok. Ini gue beneran nih. Jadi gue punya kenalan maling, udah ketangkep beberapa kali. Ya gitu deh, gak usah gue ceritain gue kenal di mana. Nah jadi tuh dia bilang kalau motor-motor itu kesukaan maling itu ya Mio, Beat. apa perlu gue interview ya? Nanti muka sama namanya gue samarkan. Teman gue gitu ini berubah profesi. Tapi mau gimana, udah ketangkep mulu ya kan, sekarang juga lagi di sel. Nah jadi kalau inceran maling itu adalah Mio, Beat, Vario. Kalau kayak NMAX juga masih laku sih. Tapi kalau kayak Aerox, Skywave, terus kayak Honda ADV tuh langka gitu. Mereka ngejualnya susah jadinya, nggak kayak Beat di di daerah gak usah gue sebut deh, penadahnya tuh banyak banget gitu di daerah Jakarta lah pokoknya. Ada di Jakarta sama di pinggir-pinggiran Jakarta tuh banyak banget penada motor motor bodong tanpa STNK, tanpa BPKB. Jadi nanti sama dia tuh motor-motor tersebut tuh dikanibalin bro. Jadi BPKB-nya STNK itu dikawinin silang. Jadi STNK ini buat motor yang ini, terus nomor rangka yang ini diduplikat atau gimana lah. Jadi itu bener-bener nanti motor itu bisa dijual dengan STNK-nya juga. Ya gitu dah, serem dah. Makanya kalau punya motor-motor kayak Beat, Mio, Vario yang kecil-kecil, yang matic-matic atau kopling-kopling tanggung gitu kayak Fiction, kayak CB, itu tuh bener-bener inceran mereka gitu. Karena pertama gampang gampang diambilnya. Terus yang kedua tuh dijualnya cepet banget. Dijual eceran tuh juga laku. Wah anjay, ada anak pang. Nah terus juga kalau seandainya kalian punya gembok atau punya kunci ganda, lebih baik dikunci aja deh. Karena maling itu lebih pintar daripada orang yang menciptakan gembok bro. Gembok aja bisa dia bobol pakai cairan gitu. Wah gue salah jalan nih kayak, malah ke pasar. Ya jadi gembok itu ada cairan yang bisa buat ngancurin sistem pertahanan gembok gitu, sistem pertahanan. Salah ngomong gue. Jadi dia bisa rusak itu gemboknya.
Nah terus juga udah kita gembok rantai, udah kita gembok apa, bisa juga diangkut sama mobil bak bro. Serius loh, gue pernah kejadian di pernah dengar kejadian di Binus, di daerah Jakarta Barat. Binus itu kampus gitu bro, di daerah Jakarta. Nah jadi mahasiswanya tuh di kosannya pagarnya digembok, motornya digembok, terus diambilnya motornya itu diangkut ke mobil bak dong. Gila nggak tuh, maling terniat anjir. Nah jadi ya kita nggak usah mikir yang jauh-jauh sampai diangkat gitu ya, setidaknya kita mengurangi resiko dengan motor itu digembok. Gue sih selalu dicengin ya sama orang-orang gitu, kayak mau temen gue, tapi ya gue anggapnya bercanda aja sih. Kayak bilang ngapain sih motor digembok, kayak dia mau ngambil aja motornya kayak gitu bro. Ya gue sih ya bodo amat lah ya dibilang kayak gitu. Toh buat keamanan gue sendiri ya kan, daripada nanti gue denger omongan mereka motor gue hilang, gue nangis, mereka juga nggak bisa bantu ya kan. Paling mereka cuma ngomong, ya sabar ya bro, kenapa nggak lu gembok, anjir lu. Gue tampol asli kalau kayak gitu. Terus juga kalau motor-motor tuh yang aman tuh yang kayak udah keyless gitu, kayak versi Aerox yang paling baru. Kalau punya gue mah masih murah bro, belum yang keyless. Masih versi paling rendah. Terus kayak GSX, R15 sama CBR udah belum ya? Gue nggak tahu deh. Pokoknya motor-motor tanggung deh tuh inceran banget ya, kayak 150, 2,5 ke bawah tuh masih bisa dibilang motor tanggung. Sebenarnya 2,5 juga masih motor tanggung sih, masih 1/4 liter. Tapi ya begitu, masih mikir malingnya buat ngambil tuh motor karena nggak seramai pasar 150 cc. Gitu. Oke, mungkin segitu aja video gue. Gue cuma mau bilang kalau seandainya gue ada kesalahan dalam penyampaian video gue ini, selebihnya gue terima kasih kalian sudah menonton. Seperti biasa gue cuma mau bilang, ambil baiknya, buang buruknya. Sampai ketemu lagi di video Mr. November selanjutnya. Dadah.